Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang terkasih. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat dalam belajar ya. Anak-anak, pagi hari ini Ibu Yanti akan mengajak kalian untuk belajar faktor dan kelipatan persekutuan bilangan. Ibu Yanti melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang faktor dan kelipatan pada minggu sebelumnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nanti peserta didik mampu menjelaskan faktor persekutuan bilangan, lalu mampu mengerjakan latihan soal faktor persekutuan bilangan. Nah anak-anak, Ibu akan mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan faktor persekutuan bilangan. Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contoh, Ibu memiliki dua faktor, yaitu 16 dan 20. Kalian buat dulu tabelnya seperti ini, kemudian tentukan faktornya. Sesudah itu, kalian tuliskan boleh di sebelah kanan buku kalian atau di bawah tabelnya. Ya, boleh di sebelah kanan tabel atau di bawah tabel. Kita tuliskan faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Lalu faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah anak-anak, sehingga kita tandai ya, di sana ada bilangan-bilangan yang Ibu Yanti beri garis dan warna merah. Nah, lalu kalian tuliskan di bagian yang ketiga, yaitu faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, 4. Mengapa 8, 16, 5, 10, dan 20 tidak kita tuliskan? Karena nilainya tidak sama. Maka sekali lagi, tandai bilangan atau nilai yang sama. Boleh menggunakan garis bawah atau lingkaran, yaitu pada angka 1, 2, dan 4 saja. Sedangkan yang lainnya berbeda nilainya. Nah, anak-anak, Ibu akan lanjutkan ke contoh kedua ya. Tentukan faktor persekutuan dari 12, 18, dan 24. Sama, cara waktu pertama kali kalian buat adalah tabelnya dulu. Cari faktor dari 12, 18, dan 24. Sesudah dibuat tabelnya, lalu tuliskan. Boleh di sebelah kanan tabel atau di bawah tabel. Yang pertama adalah faktor dari 12. Dapat dituliskan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sehingga faktor persekutuan dari 12, 18, dan 24 silahkan anak-anak lihat pada bagian yang berwarna merah. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 6 dengan 6.
Nah, anak-anak, di sana ada angka 4 sebagai faktor dari 12. Lalu ada angka 4 juga sebagai faktor dari 24. Jadi, apakah 4 ini merupakan faktor persekutuan? Ternyata bukan. Karena pada faktor dari 18 tidak ada angka 4-nya. Anak-anak, angka 9, 12, 18, 8, lalu 12 lagi dan 24 yang tidak diberi tanda merah itu juga bukan faktor persekutuan. Jelas bukan? Jadi kalau ada 3 faktor yang diminta lalu dicari faktor persekutuannya, 3-tiganya harus ditemukan angka atau bilangan yang nilainya sama. Jika hanya 2 ditemukan, seperti angka 4 dan 12, maka itu bukan faktor persekutuan. Semoga dapat dipahami ya. Baik, Ibu akan lanjutkan. Selanjutnya, mengenai petunjuk pengerjaan latihan soal yang pertama. Kerjakan latihan soal di bawah ini, nanti dikerjakan di buku tulis matematika ya, atau di kertas dengan teliti. Batas akhir pengumpulan tugas hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 23:59. Di sana ada berapa nomor? 5 nomor saja. Nanti kalian kerjakan seperti contoh di atas ya. Buat dulu tabelnya menggunakan penggaris, lalu tuliskan faktor dan faktor persekutuannya. Anak-anak sekalian, Ibu akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Berikut adalah tujuannya, yaitu anak-anak nanti dapat menjelaskan kelipatan persekutuan bilangan dan nanti mengerjakan latihan juga ya. Nah, untuk kelipatan persekutuan bilangan dari 2 bilangan atau lebih ya, kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut nanti dicari yang nilainya sama. Sama seperti tadi ya, kalian cari dulu kelipatannya, selanjutnya silahkan kalian cari nilai yang sama. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Nah, berikut adalah contoh mengenai kelipatan persekutuan. Kita lihat ya. Nomor 1. Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Kalian masih ingat kelipatan 3 itu berapa saja? Ya, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, dan seterusnya. Lalu kelipatan 4. Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Lalu kalian tandai menggunakan garis atau boleh dilingkari angkanya. Lihat, manakah kelipatan yang sama antara 3 dan 4? Ya, betul. 12, 24, 36. Apakah kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 hanya 3?
Tentu saja tidak. Masih banyak lagi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 ini. Ya, kalau kita lanjutkan, wah tentu saja banyak yang kita dapatkan. Ya, kalian dapat menuliskan menggunakan koma, titik-titik, itu artinya dan seterusnya. Begitu ya untuk nomor 1. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Tentukan 3 bilangan pertama yang merupakan kelipatan persekutuan dari 2 dan 5. Nah, untuk nomor 2 ini sudah ada batasan anak-anak, yaitu tentukan 3 bilangan pertama. Jadi 3 bilangan saja, tidak usah sampai dan seterusnya. Nah, kelipatan 2-nya seperti ini. Namun di sini ada kekurangan, yaitu angka 28 belum tercantumkan. Kalian dapat menambahkannya ya, setelah 26 lalu 28. Lalu kelipatan 5. Ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan seterusnya. Ini juga boleh ditambahkan koma, titik-titik. Selanjutnya, kelipatan persekutuan dari 2 dan 5. Kita lihat mana yang nilainya sama. Oh, ternyata ada 10, 20, dan 30. Apakah ada yang lainnya? Tentu saja masih banyak. Tetapi lihat kembali kepada soal pada nomor 2 tersebut. Yang diminta adalah tentukan 3 bilangan pertama. Ya, 3 bilangan saja. Jadi jawabannya cukup 10, 20, dan 30 saja. Begitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya, nah ini ada tugas untuk hari Rabu mengenai tentukan 3 kelipatan persekutuan pertama, dan mengenai tugas berikutnya yaitu latihan 3 yang nanti kalian akan kerjakan pada hari Kamis. Seperti itu. Di sela-sela waktu kalian, apabila memiliki waktu luang, silahkan kalian dapat mengerjakan pada waktu luring kapan saja semampu kalian. Nanti Ibu Yanti akan memberikan assignment pada hari Senin, Rabu, dan Kamis sebagai tempat pengumpulan tugas. Tetap semangat, selalu sehat ya. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran pada hari ini mengenai faktor dan kelipatan persekutuan. Sekian dari Bu Yanti untuk pembelajaran pagi hari ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah.